Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini jujur aja saya semangat banget karena kita bakal membongkar habis salah satu mesin utama yang muterin roda ekonomi kita sehari-hari. Kalau kamu pernah jalan-jalan terus mikir, kenapa sih ada bank raksasa yang gedungnya pencakar langit, tapi di ujung jalan pasar ada juga bank kecil yang ramah banget? Nah, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal kupas tuntas sistem perbankan Indonesia dan secara spesifik membongkar apa sih bedanya bank umum sama BPR, alias Bank Perkreditan Rakyat. Coba deh kita mulai dari satu pertanyaan simpel, tapi krusial banget. Di mana sih tempat terbaik buat nyimpen uang kamu? Pertanyaan ini pasti pernah mampir di kepala kita semua kan? Entah kamu itu mahasiswa, pekerja kantoran, atau bos UMKM. Apakah uang itu mending ditaruh di brankas baja bank nasional terbesar atau di lembaga keuangan lokal yang stafnya sampai hafal nama kamu pas kamu buka pintu? Jawaban dari pertanyaan ini tuh nggak tunggal, karena sangat bergantung sama apa tujuan finansial kamu. Dan hari ini, kita bakal mecahin teka-teki itu bareng-barang. Oke, buat ngejawab itu, hari ini kita bakal ngebahas 5 hal penting. Mulai dari ngintip lanskap perbankan di Indonesia, kenalan lebih dalam sama bank umum, ngebahas kekuatan lokalnya BPR, aduh mekanik alias perbandingan keduanya, dan pastinya gimana cara maksimalin cuan kamu. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama nih, lanskap perbankan Indonesia. Sebelum kita pisahin dunia perbankan ini jadi dua kubu, kita harus paham dulu nih big picture-nya. Sebenarnya, ngapain aja sih bank itu di balik layar? Intinya gini, bank itu adalah lembaga keuangan yang gerak-geriknya diawasi super ketat sama otoritas moneter. Tujuannya, ya supaya uang kita aman dan ekonomi tetap stabil. Fungsi paling dasarnya, itu nyediain likuiditas. Mereka ngumpulin dana dari masyarakat yang nabung, terus disalurin lagi ke masyarakat yang butuh pinjaman. Mereka juga yang ngurusin transaksi harian kita, dari transfer uang jajan sampai bayar e-commerce. Jadi mereka ini emang benar-benar nyokong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini baseline yang harus kita pegang sebelum kita lihat gimana fungsi ini dijalanin pakai cara yang beda banget sama tipe bank yang beda juga. Masuk ke bagian kedua, memahami bank umum si raksasa keuangan. Karena kita udah dapat baseline-nya, mari kita panggil kategori besar pertama kita. Bank umum, ini bisa dibilang adalah raksasa keuangannya ekosistem kita. Skala operasinya, wah udah nasional, bahkan sering banget internasional. Mereka ini nawarin layanan yang super komplit, ibaratnya one-stop solution lah. Mereka nggak cuma tempat buat nabung atau minjem, mereka main di intermediasi keuangan skala raksasa, manajemen risiko tingkat tinggi buat korporasi gede, sampai nawarin produk investasi yang rumit. Jadi kalau ada perusahaan multinasional butuh modal buat bikin pabrik baru, atau kamu butuh kartu kredit yang bisa digesek di luar negeri, bank umum ini tempatnya. Nah, di dalam tubuh raksasa ini, ada 3 aliran utama. Pertama, bank konvensional yang pakai sistem bunga. Kamu pasti udah hafal banget lah sama nama-nama kayak BCA, Mandiri, atau BRI yang cabangnya ada di mana-mana. Kedua, ada bank syariah yang lagi ngetren banget. Mereka ini nggak pakai bunga, tapi pakai prinsip bagi hasil atau transaksi jual-beli kayak murabahah yang pastinya sesuai sama syariat Islam. Terus yang ketiga, ini yang paling kekinian, bank digital. Mereka manfaatin kecanggihan teknologi biar layanannya super efisien dan serba mobile. Mau buka rekening atau transfer tengah malam sambil rebahan, bisa banget. Oke, sekarang kita geser ke bagian ketiga, kekuatan lokal dari BPR, alias Bank Perkreditan Rakyat. Di sini, kita bakal ninggalin dulu tuh gedung-gedung pencakar langit dan turun langsung ke jantung komunitas masyarakat buat kenalan sama pahlawan lokal kita. Kontras banget sama si raksasa korporat tadi, BPR ini pendekatannya jauh lebih personal guys. Mereka emang secara sengaja fokus ke pasar lokal, ngelayanin masyarakat kecil, dan tentunya para pelaku UMKM. Salah satu strategi jitu mereka itu buka cabang di daerah-daerah terpencil atau wilayah pinggiran yang biasanya nggak kesentuh sama bank besar. Jadi semua lapisan masyarakat tetap bisa dapat akses keuangan, bukan cuma orang-orang yang tinggal di ibu kota aja. Biar makin kerasa bedanya, coba deh kita bayangin satu situasi nyata. Kenalin, ini Bu Ani, seorang pemilik warung kelontong. Bu Ani ini lagi butuh tambahan modal, let's say 5 juta rupiah aja, buat nambah stok barang karena bentar lagi mau lebaran. Nah, buat Bu Ani, pergi ke bank umum itu mungkin terasa terlalu ribet. Jaraknya jauh, syaratnya tebel banget, dan proses pencairannya bisa berminggu-minggu, padahal dia butuhnya besok. Kebutuhannya simple tapi mendesak. Nah, di momen krusial inilah BPR bersinar. Kalau kita lihat di lapangan, impact dari BPR ini benar-benar berasa. Buat Bu Ani tadi, BPR bisa ngasih kredit dengan proses yang super gampang dan cepat cairnya. Terus ada juga Pak Budi, petani lokal, yang butuh duit cepat buat beli pupuk musim tanam. BPR datang bawa syarat kredit mikro yang disesuaikan sama kantongnya Pak Budi. Atau bayangin abang penjual gorengan yang dagangannya laku keras dan pengen nambah gerobak. BPR bisa bantu biayain ekspansinya tanpa bikin si abang pusing mikirin syarat yang muluk-muluk. Mereka lah denyut nadi ekonomi lokal kita yang sebenarnya.
Lanjut ke bagian keempat, perbandingan utama Bank Umum versus BPR. Ini dia momen pembuktiannya. Yang bikin perbandingan ini sangat menarik adalah saat kita ngejejerin mereka head to head. Ini bakal ngasih kamu kerangka berpikir yang solid banget. Coba lihat, Bank Umum itu ibaratnya jaring nelayan raksasa di lautan lepas. Layanannya komplit banget, ada ATM sampai kartu kredit, targetnya siapa aja masuk dan skalanya global. Tapi resikonya, proses mereka harus super ketat dan kadang ribet karena volume duit yang diurusin itu masif. Sebaliknya, BPR itu bertindak layaknya pasukan khusus sniper. Target mereka sangat spesifik ke UMKM, skalanya main lokal, layanannya terbatas, tapi keunggulan absolut mereka ada di kelincahannya. Prosesnya mudah, cepat, dan pendekatannya benar-benar dari hati ke hati. Tentu aja, karena fokus BPR ini tajam banget. Secara aturan hukum, mereka punya batasan teknis yang lumayan ketat. Plafon pinjaman di BPR itu biasanya dibatasi maksimal sampai 500 juta rupiah aja. Terus, secara hukum, mereka juga nggak diizinin buat nyediain layanan lalu lintas pembayaran kayak cek atau bilet giro, dan mereka nggak jualan asuransi. Sementara itu, Bank Umum bebas berekspresi di arena tersebut. Plafon pinjamannya bisa tembus triliunan rupiah. Mereka punya produk giro, dan bahkan nawarin layanan asuransi terintegrasi alias bancassurance. Beda arena bermain, beda juga aturannya. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima, bagian yang paling ditunggu-tunggu, memaksimalkan keuntungan Anda. Kita udah muter-muter ngebahas operasional, target pasar, sama aturan hukum mereka. Sekarang, mari kita bawa obrolan ini langsung ke isi dompet kamu. Disinilah teori berubah jadi cuan jatah. Tolong perhatiin angka ini, 6,25%. Gede kan? Ini adalah rata-rata bunga deposito yang ditawarin sama BPR. Sekarang, bandingin angka ini sama rata-rata bunga deposito di Bank Umum yang cuma nongkrong di angka 3,5%. Hampir 2 kali lipatnya, guys. Kalau kamu mikir, aduh, aman nggak tuh? Tenang aja, simpanan di BPR itu dijamin juga sama LPS atau lembaga penjamin simpanan. Bahkan, batas jaminan LPS buat BPR itu lebih tinggi, mentok di 6,5% dibanding Bank Umum yang cuma 4,5%. Kenapa BPR berani kasih bunga tinggi? Ya buat narik dana kamu, yang nantinya bakal mereka putar lagi dengan cepat untuk ngebantu masyarakat lokal tadi. Masuk akal kan? Biar makin mind-blowing, mari kita hitung-hitungan sedikit. Anggaplah kamu punya uang nganggur 1 juta rupiah dan mau didepositoin. Kalau ditaruh di Bank Umum dengan bunga 3,5%, terus potong pajak 20%, hasil bersih yang masuk ke kantong kamu itu cuma Rp28.000. Lumayan lah. Tapi coba kamu pindahin uang 1 juta yang sama persis itu ke BPR dengan bunga 6,25%, setelah dipotong pajak yang sama, hasil bersih kamu melompat jadi Rp50.000. Kamu hampir ngelipat gandain hasil pasif kamu tanpa perlu nambah keringat atau modal sepeser pun. Murni cuma dari tahu celahnya aja. Pada akhirnya, literasi keuangan itu sebenarnya sesimpel tahu gimana dan di mana uang kamu bisa kerja paling keras buat kamu. Sekarang kamu udah tahu kalau Bank Umum itu luar biasa buat transaksi skala besar, bisnis antar negara dan kemudahan fasilitas. Tapi kamu juga sadar kan, kalau buat ngejar pertumbuhan aset yang lebih agresif, aman atau buat nyari modal usaha lokal yang anti ribet, BPR adalah sekutu terbaik kamu. Jadi dengan semua rahasia yang udah kebongkar hari ini, langkah finansial apa nih yang bakal kamu ambil setelah ini? Pilihan ada di tangan kamu, terus asah kecerdasan finansialmu, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.